kita jujur bikin hidup mujur. Nah, sebelum kita belajar lagi nih sama guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. Masya Allah, terharu banget. Kalau lihat itu jadi inget sama almarhum ayah saya. Selamat Hari Ayah hari Sabtu kemarin. Iya, inget juga sama Ustadz Maulana. Pasti Ustadz Maulana banyak bohongnya juga sama anaknya. Bohong yang baik, tapi maksudnya bohong tentang ayah nggak capek, yuk ayo makan yuk bareng sama ayah main gitu. Padahal capek banget gitu, Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini nih Ustadz, menurut pandangan Islam gimana sih ketika orang tua itu tidak jujur tentang keadaan? Nggak punya uang tapi bilangnya punya uang. Kamu mau apa nak? Mau makan enak? Ayo yuk makan enak. Padahal uangnya ngepas nih gitu. Gimana sih dalam pandangan Islam sebenarnya sebaiknya orang tua terhadap anak boleh nggak berbohong seperti ini atau sebaiknya jujur aja tentang keadaan keuangan keluarga misalkan. Ya, Mohon tausiahnya. Makasih banyak Kak Caca, luar biasa. Ustaz Ilman, tadi yang dibahas itu tinggal aku lanjutin. Siap, lanjut. Nah, tentang kebohongan yang dibolehkan. Ya, Sasa, Masya Allah, Tabarakallah sudah menjelaskan tentang dalil-dalilnya dan sebagainya. Nah, buat di rumah, buat ayah dimanapun berada, buat orang tua dimanapun berada. Bagaimana strategi kita, bagaimana kita menerapkan kebaikan kepada anak, bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang baik terhadap anak. Tapi dari sisi anak itu sendiri, mohon maaf harus saya sampaikan, tidak jujur kepada anak demi kebaikan untuk satu, mendamaikan. Kalau punya anak satu, mungkin kita bertantangannya mendamaikannya antara dia dengan ibunya. Kalau sudah dua anak, ya Allah, anak itu mau juga seperti kakaknya. Tapi bagaimana caranya kita untuk menjelaskan supaya tidak membenci kakaknya atau kakak tidak membenci adiknya? Karena kadang-kala anak pertama itu merasa yang pertama, yang didolakan dan sebagainya. Nanti, wah, kalau Kasia sudah punya adik, ya Masya itu Allah, dilemanya amin itu. ya Allah, amin ya Allah. Yang Apalagi, banyak adiknya. Iya pasti, baik itu beda jenis kelamin ataupun sama, pasti otomatis ada namanya kecemburuan. Mohon maaf harus saya sampaikan, bohongnya orang tua terhadap anak untuk mendamaikan dua anak yang berselisih itu boleh. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Ilman tadi, Masya Allah, Tabarakallah. Yang dalam hal ini saya tetap sampaikan, bohong tetap dosa. Bohong tetap jelek. Meskipun kita harus menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain dengan tujuannya baik. Tapi bohong tetap bohong. Bohong tetap bohong. Untuk membahagiakan boleh. Iya nak, papa punya uang nak. Iya insya Allah ya. Tapi ini memberikan harapan terhadap anak supaya anak itu bisa apa? Tidak kecewa. Tidak minder, tidak menyalahkan keluarganya atau tidak mensyukuri nikmat. Kenapa saya harus dilahirkan dalam keluarga ini? Harusnya aku seperti keluarga sebelah sehingga tidak ada bentuk iri hati bahwa dia punya perhatian. Ingat, tanamkan pendidikan terhadap anak walaupun ini adalah strategi kita untuk supaya anak itu menjadi baik. Strategi bohong, strategi menjanjikan, tapi hati-hati. Menjanjikan sesuatu harus sudah disiapkan. Tapi jujur itu penting untuk apa? Memberikan pengertian terhadap anak bahwa kondisi ayah seperti ini. Rasulullah di usia 1 sampai 10 kelihatan kejujurannya, sidiknya. Di 10 sampai 20 kelihatan sifat amanahnya. Sehingga menitipkan barang dagangannya kepada Nabi. Di usia 20 ke 30 itu fatana kecerdasannya sehingga mendamaikan 12 suku yang hampir berselisih.
Dan ketika di usia 30 sampai 40 ada bentuk perhatian Nabi bagaimana melihat semua jadi baik. Artinya modal pertama adalah jujur. Tanamkan kejujuran anak apalagi di usia 1 sampai di 10 tahun. Dan tanamkan amanah terhadap anak di usia 10 sampai ke 20. Dan tanamkan yang namanya mohon izin kecerdasan, lebih ditingkatkan lagi kecerdasannya, bisa berdialog, berdiskusi sama anak ketika di usia 20 ke 30. Dan ketika 30 sampai 40 tanamkan untuk bisa menerapkan kebaikan kepada semuanya, menyampaikan, ajarkan tentang metode dakwah dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Karena memang yang namanya kejujuran itu harus menjadi kebiasaan sedini mungkin. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Kalau datang penagih, beritahu mama lagi keluar. Nggak Kata boleh. anaknya, kata mama saya lagi keluar. Oh, kata mamamu. Padahal ada Kemudian di belakang kakinya mamanya. kelihatan di bawah gorden. Iya. Kata kelihatan. penagihnya, beritahu mamamu kalau keluar kasih ikut juga kakinya. Masya Allah. Jadi jangan biasain hal-hal kecil seperti itu. Menurut kita lucu, padahal nggak lucu buat masa depan anak. Anak itu adalah makhluk yang paling jujur. Betul. Jadi biasakan pupuk itu dari kecil. Jazakallah khair Ustadz Maulana pengingatnya.